Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Farida Putri. Nama saya Wardah Latifah. Kami dari Fakultas Tadris Umum Prodi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Dan yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BIMAB. Dan yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang kami hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Afroz MPD. Dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah studi hadis Ibu Herawati MPD, serta teman-teman yang kami banggakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, karakteristik, dan struktur hadis. Hadis secara bahasa adalah baru atau sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik melalui ucapan, perilaku, sifat, dan ketetapannya. Menurut para ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik sebelum maupun sesudah beliau menjadi nabi, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat, atau riwayat. Hadis adalah pernyataan, perbuatan, atau keputusan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, ada pun ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh hadis. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh perawi yang jujur, terpercaya, adil, dan memiliki ingatan yang baik atau sempurna, atau bisa disebut dengan dobit. Adil yang dimaksud adalah orang yang konsisten atau istiqomah, mumayyiz, berakal, dan terhindar dari keburukan. Keburukan yang dimaksud adalah ketika seorang rawi melakukan kebid'ahan dan kemaksiatan sehingga terjadilah kefasikan. Yang kedua, para perawi yang terdekat dalam sanad harus sejaman. Para perawi dalam suatu sanad hadis harus hidup pada masa yang kurang lebih bersamaan atau sezaman. Yang ketiga, rangkaian perawi dalam sanad harus bersambung mulai dari perawi pertama hingga pada perawi terakhir. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Yang kelima, tidak terdapat kecacatan atau ilat. Adapun struktur hadis yang dapat kita ketahui yaitu ada dua. Yang pertama sanad. Sanad yaitu rantai perawi yang telah menyampaikan laporan, atau sanad merupakan rangkaian rawi yang menghubungkan penghimpun hadis dengan sumber pertama hadis, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadis tanpa sanad bukanlah hadis karena sanad merupakan bagian integral dari hadis. Dapat disimpulkan bahwa sanad adalah ilmu yang bertujuan untuk menentukan kualitas dan kuantitas sebuah hadis. Jadi dari sanad itu kita dapat mengetahui apakah hadis itu termasuk hadis yang sahih atau hadis yang dhaif. Contoh sanad itu seperti Rasulullah SAW bersabda. Contoh lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu termasuk sanad. Sanad itu berada di depan hadis. Struktur yang kedua adalah matan. Matan merupakan teks utama atau formulasi pernyataan Nabi, itu disebut matan. Matan terletak di penghujung hadis atau merupakan isi riwayat dari hadis itu. Matan sendiri berfungsi untuk membedakan apakah hadis tersebut berbentuk qaul, fi'il, atau takriri. Matan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa matan adalah ilmu yang mempelajari isi sebuah hadis yang bertujuan untuk memvalidasi atau menentukan bentuk suatu hadis. Contoh matan itu seperti ini: sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kan tadi contohnya sanad kan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Rasulullah SAW bersabda. Nah, itu termasuk sanad. Nah, kalau matan ini merupakan isi dari sanad tersebut. Seperti tadi, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik bagi manusia lainnya. Seperti itu. Dalam rangka menjaga kemurnian hadis, kita harus paham tentang kedua struktur hadis tersebut. Dari awal sejarah saja, Nabi tidak memperbolehkan menulis sesuatu selain Al-Quran karena dikhawatirkan dapat merusak kesohihan hadis itu sendiri. Tetapi
Pada akhirnya hadis itu ditulis agar tidak hilang. Namun ada beberapa syarat yang harus dilakukan untuk menilai tingkat kesohihan suatu hadis melalui matan. Yang pertama, mencari biografi perawi. Dapat dilihat dari kitab-kitab tentang biografi perawi yang telah disusun oleh para ahli hadis. Yang kedua, membahas kedobitan dan keadilan seorang perawi, yaitu dengan cara mempelajari pendapat dari ahli jarh dan ta'dil yang terdapat di tengah biografi setiap perawi. Yang ketiga, membahas kemutasilan sanad atau sanad yang bersambung. Keempat, membahas syadz dan ilat. Membahas syadz dan ilat ini dapat dilakukan oleh seseorang yang telah banyak menghafal sanad dan matan hadis. Mempelajari biografi perawi itu sangat penting untuk mengetahui kualitas dan kredibilitas seorang perawi. Terus mempelajari kedobitan dan keadilan perawi. Kedobitan berarti kemampuan seorang perawi dalam menghafal hadis dengan baik. Sedangkan keadilan berarti kejujuran dan ketaatannya pada agama. Yang ketiga, kemutasilan sanad. Sanad harus bersambung tanpa putus. Artinya setiap perawi harus secara langsung menerima hadis dari perawi sebelumnya. Yang terakhir, syadz dan ilat. Syadz adalah hadis yang aneh atau menyimpang dari hadis-hadis lain yang semakna, sedangkan ilat adalah cacat atau kelemahan dalam sanad, kelemahan sanad atau matan hadis. Setelah mengetahui tentang bagaimana melihat kesohihan sebuah hadis melalui sanad, selanjutnya dapat mempelajari bagaimana membedakan bentuk hadis melalui matan. Meneliti matan dapat melihat pada kualitas sanadnya. Bukan berarti sanad lebih penting, namun meneliti matan tanpa melihat sanad yang telah jelas maka tidak akan ada artinya. Suatu matan tidak dapat dinyatakan sebagai berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa adanya sanad. Kemudian meneliti susunan matan semakna yang apabila terdapat perbedaan lafadz maka harus menggunakan metode muqaranah, yaitu metode perbandingan. Metode ini ditujukan pada matan dan sanad. Tetapi jika terjadi perbedaan lafadz yang tidak mengubah makna serta sanadnya itu sama-sama sahih dengan lafadz yang berbeda, maka hal tersebut masih bisa ditoleransi. Selanjutnya meneliti kandungan matan yang sejalan dan tidak sejalan dengan melakukan takhrijul hadis bil maudhu. Jika terdapat matan lain yang topiknya sama, maka harus diteliti sanadnya. Apabila sanadnya itu memenuhi syarat, maka kegiatan muqaranah perlu dilakukan. Yang terakhir, menyimpulkan hasilnya apakah hadis tersebut sahih atau tidak dilihat dari penelitian matan tersebut. Nah, dari cara tadi kita dapat melihat apakah hadis tersebut qaul atau fi'il atau takriri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sunnah. Secara etimologis, sunnah merujuk pada jalan atau cara yang secara umum diikuti, baik yang benar maupun yang salah. Kata ini juga dapat diterapkan pada pedoman, peraturan, ketentuan, model perilaku, dan praktik yang diikuti. Para penyair Arab dari masa pra-Islam hingga masa Islam menggunakan istilah sunnah dalam beberapa tulisan mereka untuk merujuk pada makna etimologis, yaitu aturan atau prosedur yang diikuti baik dalam situasi positif maupun dalam situasi negatif. Para ahli hadis mendefinisikan sunnah sebagai semua perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat atau perilaku Nabi Muhammad SAW baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi. Menurut perspektif ini, istilah sunnah dapat dipertukarkan dengan hadis yang berarti bahwa hadis-hadis Nabi termasuk dalam definisi sunnah. Sebaliknya, para ahli usul fiqh menganggap sunnah sebagai segala sesuatu yang dikatakan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad selain Al-Quran. Ini mencakup perkataan, perbuatan, dan tindakan Nabi yang menjadi dasar hukum syariah. Karena mereka melihat bahwa Nabi sebagai pembuat undang-undang yang memberlakukan hukum syariah berdasarkan wahyu dan perilakunya, para ahli usul fiqh percaya bahwa sunnah memiliki jangkauan yang lebih kecil. Menurut para ahli fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi dan tidak termasuk dalam kategori fardu, yang berarti wajib atau mutlak.
Adapun yang disarankan tetapi tidak diwajibkan, menurut mereka dianggap sunnah. Jika dilakukan akan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan maka tidak mendapat dosa. Selanjutnya adalah khobar. Asep Herdi tahun 2014 menjelaskan secara etimologi kata khobar sebagai berita yang disampaikan dari satu individu ke individu yang lain. Kata ini digunakan ketika mengkomunikasikan informasi baik secara lisan maupun tulisan antara dua orang. Istilah khobar memiliki dua bentuk jamak, yaitu akhbar yang menunjukkan sejumlah besar informasi atau berita. Istilah khobir yang menunjuk pada seorang yang ahli dalam menyebarkan atau menyampaikan berita digunakan untuk menggambarkan seseorang yang secara teratur memberikan khobar atau berita. Mahmud Tohan dalam karyanya dalam buku Ilmu Hadis Praktis menjelaskan secara lebih rinci mengenai makna istilah khobar dari perspektif linguistik dan terminologi. Menurut teori linguistik, istilah khobar berasal dari kata an-naba yang menunjukkan pengetahuan atau berita. Ini adalah istilah umum yang dapat digunakan untuk menggambarkan informasi, ucapan, peristiwa, atau jenis data lainnya yang dilaporkan. Akhbar merupakan bentuk jamak dari kata khobar yang mengacu pada kumpulan berita atau informasi lain yang disampaikan dari satu orang ke orang yang lain. Mahmud Tohan juga menjelaskan bahwa ada 3 interpretasi utama tentang apa arti khobar secara terminologi. Menurut perspektif pertama, hadis dan khobar adalah sinonim yang berarti keduanya memiliki arti yang sama. Perspektif ini berpendapat bahwa karena kedua istilah tersebut berkaitan dengan berita atau informasi yang dikomunikasikan oleh sumber yang dapat dipercaya, maka khobar dan hadis dapat digunakan secara bergantian. Karena perspektif ini tidak membuat perbedaan yang jelas antara hadis dan khobar, maka keduanya dianggap sama. Namun, pada umumnya para ulama memegang posisi kedua, yaitu mengatakan bahwa khobar dan hadis adalah dua hal yang berbeda. Menurut perspektif ini, hadis secara khusus mengacu pada apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad seperti perkataan, perbuatan, persetujuan, atau keputusannya. Khobar di sisi lain adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber selain Nabi Muhammad, termasuk sahabat, tabi'in, atau individu lainnya. Terlepas dari dua perspektif yang disebutkan sebelumnya, ada sudut pandang tambahan yang mencakup semua yang berpendapat bahwa khobar dapat digunakan dalam arti yang lebih luas, yaitu mencakup semua jenis berita atau data, baik yang berasal dari Nabi maupun dari sumber-sumber yang lain. Dalam hal ini, hadis digunakan untuk merujuk secara tegas kepada semua ajaran Nabi Muhammad, sedangkan khobar dianggap sebagai frasa yang luas. Dengan kata lain, hadis hanyalah salah satu jenis khobar, namun tidak semua khobar sama dengan hadis. Perspektif ini mencoba menawarkan interpretasi yang lebih akomodatif terhadap khobar, yang memungkinkannya untuk mencakup informasi yang lebih luas yang ditransmisikan dalam tradisi ilmiah Islam, baik secara dari Nabi, sahabat, atau individu lainnya. Selanjutnya adalah athar. Dr. Muhammad Tohan berpendapat bahwa ada dua cara dalam menafsirkan istilah athar, yaitu secara linguistik dan dari segi terminologi teknis. Kata athar mengacu pada sisa atau jejak sesuatu, seperti tanda atau jejak kaki yang tersisa setelah sesuatu itu meninggal. Ini menyiratkan bahwa istilah athar mengacu pada apapun baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang ditinggalkan oleh pihak lain. Makna athar sebagai warisan atau jejak yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat atau tabi'in. Mengenai terminologi, ada dua madhab utama tentang apa yang dimaksud dengan athar. Menurut perspektif yang pertama, hadis dan athar adalah sinonim. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau ketetapannya dianggap sebagai hadis. Sebagaimana halnya athar. Pandangan ini berpendapat bahwa hadis dan athar adalah setara tanpa membuat perbedaan yang besar. Oleh karena itu, karena athar merupakan kutipan langsung dari Nabi, maka athar dapat diartikan sebagai hadis yang memiliki otoritas keagamaan. Lalu,
Menurut perspektif kedua yang lebih populer di kalangan sebagian akademisi, hadis dan atsar tidaklah sama. Menurut interpretasi ini, segala sesuatu yang dikaitkan dengan perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi dan para sahabat tabi'in disebut dengan atsar. Hal ini menunjukkan bahwa atsar merujuk pada tindakan dan perkataan umat Islam gelombang pertama yang mengikuti Nabi, khususnya para sahabat dan tabi'in, dan bukan berasal dari Nabi sendiri. Atsar berasal dari orang-orang yang belajar dan terlibat erat dengan Nabi Muhammad, termasuk para sahabat dan tabi'in. Frasa ini yang membedakannya dari hadis, yang khususnya berasal dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu, atsar menganggapnya penting sebagai komponen adat istiadat dan ajaran Islam yang ditransmisikan oleh generasi pertama umat Islam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.